Saya Renita Novia Gateslalani dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum perhitungan data survei konsumsi pangan individu dan kelompok yang menggunakan metode 24 hours recall. Berikut ini adalah latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan yang saya buat untuk menyusun laporan ini. Kemudian berikut ini adalah terdapat tabel data konsumsi pangan dari responden, dan yaitu terdapat makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Berikut ini adalah tabel kebutuhan dan juga asupan zat gizi pada responden di hari pertama, di mana terdapat perhitungan untuk energi sebesar 1.381 kilokalori, untuk protein sebesar 58,2 gram, untuk lemak 71,6, karbohidrat 368,9 gram. Dan di bawah ini juga terdapat perhitungan dari zat gizi mikro responden pada hari pertama. Kemudian berikut ini eh, tabel konsumsi pangan responden pada hari yang kedua, dan berikut ini adalah tabel kebutuhan dan asupan zat gizi responden pada hari yang kedua, di mana energi sebesar 873 kilokalori, protein sebesar 43,1 gram, lemak 20,9 gram, karbohidrat 124,9 gram. Dan di bawah ini terdapat perhitungan dari zat gizi mikro responden pada hari yang kedua. Adapun hasil dari individu responden, yaitu yang pertama, asupan energi responden masih di bawah standar AKG, sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan harian. Yang kedua, asupan protein relatif tercukupi, bahkan mendekati batas rekomendasi. Yang ketiga, asupan lemak dan karbohidrat masih rendah, sehingga menjadi penyebab utama defisit energi total. Yang keempat, mikronutrien seperti kalsium, vitamin A, vitamin C, dan juga folat masih jauh dari angka kebutuhan gizi. Dan terakhir yaitu asupan zat besi yang relatif cukup memenuhi. Dan berikut ini adalah hasil tabel asupan dari kelompok. Dan ini adalah tabel AKG kelompok. Dan ini adalah tabel presentasi tingkat kecukupan dari kelompok. Adapun hasil dari kelompok ini dibedakan menjadi dua, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Untuk perempuan, kekurangan energi, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, folat, dan vitamin C. Dan hanya terdapat protein dan zat besi saja yang sudah mencukupi kebutuhan. Untuk laki-laki, kekurangan energi, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, folat, dan juga vitamin C. Hanya protein dan zat besi saja yang sudah mencukupi kebutuhan. Kemudian kesimpulan untuk laporan ini yaitu berdasarkan analisis food recall 24 hours pada individu dan kelompok, dapat disimpulkan bahwa rata-rata asupan energi responden masih berada di AKG yang dianjurkan, sehingga kebutuhan energi harian belum terpenuhi secara optimal. Asupan protein relatif sudah sesuai, bahkan pada beberapa responden cukup tinggi, namun konsumsi lemak dan karbohidrat cenderung rendah sehingga mempengaruhi total energi yang masuk. Untuk zat gizi mikro, sebagian besar responden itu mengalami kekurangan pada kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Sementara zat besi relatif cukup pada sebagian responden. Pola konsumsi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan gizi baik pada individu maupun kelompok yang ditandai dengan defisit energi serta kekurangan mikronutrien tertentu. Adapun saran dapat saya berikan yaitu yang pertama, meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti gandum, umbi-umbian, kentang supaya kebutuhan energi itu tercapai. Yang kedua yaitu memperbanyak konsumsi sayur, hijau, dan buah segar untuk mencukupi serat, vitamin A, vitamin C, dan folat. Yang ketiga yaitu meningkatkan asupan kalsium seperti susu atau produk olahannya dan juga ikan bertulang lunak. Yang keempat yaitu menjaga keteraturan pola makan supaya distribusi energi dan zat gizi lebih seimbang. Sekian dari saya, terima kasih.